bahwa kalau kita bicara tentang pasar modal, kita bisa melihat dari beberapa sisi. Sebagaimana juga sering saya sampaikan bahwa cara pandang saya not necessarily bisa cocok juga dengan pandangan yang lain. Tetapi basis utama saya melihat pasar modal itu tidak ada bedanya dengan kita mendirikan perusahaan. Bedanya hanya kalau di pasar modal itu kita kongsian dengan ribuan, puluhan ribu pemegang saham yang lain. Kalau kita mendirikan perusahaan sendiri, katakanlah saya ajak Alia bikin restoran, ya mungkin kita berdua kita bisa bikin restoran itu. Nah, cara pandang ini kemudian bisa saya sampaikan bahwa ada dua pasar. Begitu perusahaan itu masuk ke pasar modal, terbentuklah dua pasar. Pertama, di satu ruangan di ruangan pasar yang satu, kita berbicara tentang real capital, real sales, real income. Di ruangan yang satunya lagi, kita berbicara tentang pasar harapan, pasar ekspektasi. Di mana naik turunnya harga di pasar karena memang harus terjadi setiap saat. Tidak dengan sendirinya mencerminkan kinerja dari perusahaan. Kalau ekspektasi mayoritas di pasar itu baik, melihat masa depan itu optimis, maka akan terjadi pergerakan harga ke atas tanpa disertai perubahan kinerja. Katakanlah seperti contoh kemarin, begitu kita berbicara tentang ditemukannya vaksin yang efektivitasnya bisa di atas 90%, segera harga saham itu naik. Padahal apa bedanya kinerja kemarin dengan hari ini pada saat diumumkan? Karena adanya ekspektasi bahwa kondisi akan membaik. Begitu pula pada saat munculnya COVID, harga rame-rame turun, ada yang 40%, 50%. Padahal kinerja yang kemarin dengan hari ini kan nggak turun 50%. Penurunan ekspektasi itulah yang membentuk konstruksi harga di pasar. Nah, karena itu memang tergantung cara pandang kita. Kita mau melihat lembaran saham itu sebagai cerminan dari kinerja perusahaan, atau memang tergantung kepada pergerakan harga di pasar. Kita akan memanfaatkan pergerakan harga di pasar. Satu hal yang tadi Alia sampaikan, kok kita udah ngitung fundamental, kok harganya nggak naik-naik. Itu yang sering saya sampaikan. Kalau atas dasar fundamentals itu kita berharap bahwa harganya akan naik minggu besok atau bulan depan, kita akan kecewa. Karena dalam jangka panjang, kinerja perusahaan bukan yang menentukan pergerakan harga itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah berniat untuk berinvestasi di pasar modal itu atas dasar fundamentals, kita harus juga siap ada time frame yang kita harus lewati. Nah, tanpa ditambahkan dengan time frame yang memadai itu, akan kecewa terus. Ini harga saham yang nggak keruan hitungannya naik, ini udah dihitung bener, kok nggak naik-naik gitu. Tetapi dalam pengalaman saya, itu yang saya sampaikan, meskipun pergerakan harga dalam jangka pendek itu bisa sangat wild, dalam jangka panjang itu pada akhirnya kinerjalah yang menentukan. Nah, ngomongin tentang time frame nih ya Pak ya, kan kita bisa lihat sendiri di 2020 ini tidak ada yang mengantisipate ya, yang namanya COVID datang. Padahal resesi sendiri sudah mulai digadang-gadang itu dari 2018. Nah, menurut Pak Juliardi nih ya, apa sih yang kita sebagai investor bisa pelajari antara pre-COVID ya, during COVID sama apa yang akan kita ekspektasi setelah COVID gitu. Apakah industri akan tetap sama? Apakah
ada sektor-sektor yang akan berubah atau bagaimana nih kita mengantisipasinya? Kalau saya lihat, kan bagaimana juga saya pernah tulis, memang ini kebetulan, dalam tanda kutip, sorry kalau salah kalimat katanya, kebetulan memang ada COVID. Jadi pemerintah itu bisa sekalian ngebenerin apa kesalahan-kesalahan yang sebetulnya sudah kita lihat sebelum adanya COVID. Sebelum adanya COVID itu kita udah lihat juga berulang kali, resesi itu 2 atau 3 kali terjadi sebelum ini. Dan selain itu penurunan kredit juga sudah terjadi sebelum adanya COVID. Tetapi saya angkat topi juga untuk tindakan pemerintah yang juga begitu cepat. Mungkin karena melihat pengalaman 2008 dan 98 dan apa yang dilakukan oleh negara-negara yang lain. Begitu terjadi disrupsi ini, baik Bank Indonesia maupun pemerintah mengambil langkah-langkah yang tidak pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga recovery itu bisa terjadi dengan cepat. Bank Indonesia sampai Agustus itu sudah melakukan QE sampai 600 triliun. Itu satu. Yang kedua, pemerintah sudah mengambil kebijakan stimulus senilai 700 triliun. Berarti kita bicara angka 1.300 triliun. Kalau kita melihat di total, kalau kita melihat penurunan GDP, kan kontraksi yang paling besar itu terjadi kuartal kedua, turun 5,2%. Dengan GDP kita kurang lebih 1,1 triliun, ada bolong terjadinya kontraksi sebesar 50-55 miliar dolar. Tetapi stimulus fiskal dan kebijakan moneter jauh lebih besar dari itu. Nah, sehingga kalau saya bayangkan, kan sekarang sudah ada tuh di dalam perekonomian, ada ekspansi moneter dan kebijakan stimulus fiskal itu. Terjadi recovery akibat adanya vaksin. Karena itu saya mengharapkan bahwa recovery ini mungkin akan berlangsung terus dengan adanya tambahan peluru yang sekarang sudah ada di dalam perekonomian kita. I see. Jadi secara keseluruhan kan kita sudah melihat bahwa tingkat suku bunga relatif menunjukkan penurunan. Investor harus mencari alternatif lain yang bisa menghasilkan imbalan lebih baik dari suku bunga di perbankan. Dalam 2-3 bulan ini juga terlihat terjadinya kenaikan simpanan di perbankan disebabkan oleh penurunan konsumsi selama 6 bulan yang kemarin akibat COVID itu. Ini kan harus mencari tempat ini. Nah, selain itu, kalau kita lihat secara global, dengan CDS kita turun, CDS Indonesia turun, kan levelnya waktu terjadi COVID itu sampai ke angka 290. Sekarang ini cuma tinggal 70. Spread antara US Treasury dengan Sun kita mungkin sekarang ini sekitar 45%. Itu sebabnya setelah vaksin itu ditemukan, terjadi aliran dana ke emerging market termasuk Indonesia. Kita melihat rata-rata transaksi di bursa yang tadinya 8 triliun, rata-rata sekarang 18-20 triliun. Bahkan tanggal 30 November itu kan rekor sendiri itu 32 triliun itu. Ini menunjukkan bahwa adanya stimulus yang kemarin didedikasikan untuk menangani COVID, sekarang ketemu vaksin, ada tambahan peluru di pasar yang pasti akan mencari pelarian gitu. Ini yang mengakibatkan saya termasuk yang mungkin cukup optimis untuk melihat tahun 2021. Nah, dari secara global ekonomi kan hampir semua negara nih ya Pak ya, memiliki low interest rate. Nah, apakah semua liquidity ini akan masuk ke pasar saham atau bagaimana nih prospek untuk alokasi diversifikasi investasi?
Ya saya kira ada beberapa hal yang harus kita lihat juga. Kalau kita bicara low interest rate ini sekarang ini memang yang terjadi ini nggak pernah terjadi di periode-periode sebelumnya. Saat ini ada kurang lebih bonds, stock bonds senilai 15 triliun US dollar yang yieldnya itu negatif. Artinya kita ngasih pinjaman, kita membayar gitu. Orang yang minjem dapat imbalan. Jadi ini sesuatu hal yang memang tidak normal gitu. Tetapi balik lagi di dalam pengelolaan portfolio tentu saja meskipun saham ini memang merupakan instrumen investasi yang terbaik, pasti akan ada diversifikasi. Tidak semua didedikasikan di saham. Kalau menurut saya untuk tahun 2021 ini, kan saya sudah pernah menyampaikan bahwa adanya stimulus fiskal, adanya ekspansi moneter ini, itu kan artinya sama dengan mendepresiasikan nilai mata uang. Depresiasi nilai mata uang itu tidak ada bedanya dengan kenaikan nilai properti, kenaikan nilai komoditi. Dan kalau kita lihat siklus ya dalam relatif masa yang dalam jangka panjang, kalau saya melihat ini seperti yang terjadi tahun 98-2000 di mana komoditi ini kan udah dalam 10-15 tahun terakhir ini turun terus indeksnya. Sekarang ini sudah mulai kelihatan meningkat. Nah, jadi kalau tadi dikatakan ini kemana larinya? Satu, kalau menurut saya tetap bahwa saham di emerging market yang kemarin ketinggalan oleh Amerika, ini mulai menarik perhatian karena dividend yield-nya tinggi, valuasinya juga murah, relatif dibandingkan mereka. Yang kedua, dari segi nilai mata uangnya, yang tadi saya sampaikan bahwa dengan CDS mulai turun, berarti risiko dari mata uang itu sendiri sudah, persepsinya udah jauh lebih baik. Waktu tahun 2008, CDS kita itu loncatnya ke 800 poin, ke 800 basis point. Kemarin itu waktu tertingginya hanya sampai 290. Jadi kalau menurut saya persepsi pihak luar terhadap risiko Indonesia juga jauh lebih baik dibandingkan 2008 gitu. Nah, jadi kalaupun kita bicara tentang pasar di Indonesia, sebetulnya Indonesia sih nggak butuh uang-uang terlalu banyak. Indonesia ini kan market cap-nya baru kurang lebih 400-500 miliar dolar. 400 miliar dolar, kalau Apple aja itu angkanya market cap-nya udah 2 triliun dolar gitu. Itu satu saham. Jadi sebetulnya dapat bocoran aliran sedikit aja ini bisa lari kencang gitu loh. Iya. Nah, karena Pak Juliardi ini udah mention nih terkait beberapa saham di luar, boleh tahu nggak? Mungkin aku ceritain dikit nih ya buat teman-teman yang belum tahu, aku itu kenal Pak Juliardi karena nggak sengaja mampir ke websitenya. Di websitenya itu kita bisa jadi nih premium member yang dapat exposure to stock pick pilihan Pak Juliardi dalam mengatur portofolionya. Nah, di dalam portofolionya Pak Juliardi ini saya mendapati beberapa saham-saham internasional yang ke-expose ke global market. Nah, boleh tanya nggak nih Pak, dari pilihan saham-saham Bapak itu, ya, kenapa justru alokasi portofolionya ini masih condong ke saham-saham Amerika dan Eropa? Kenapa belum masuk nih Pak, mungkin beberapa ke emerging market sendiri? Iya, saya kira balik lagi seperti yang saya sampaikan, kalau saya bicara alokasi yang saya lakukan belum tentu cocok dengan profil dari investor yang lain. Tetapi kalau saya bisa sampaikan pandangan saya adalah sebetulnya untuk di Amerika pun saya terus terang sangat takut dengan pasar Amerika dengan valuasi yang begitu besar gitu. Nah kalau misalnya katakanlah selama ini kita bicara Tesla yang jadi berita karena naiknya 600% dalam 1 tahun. Tetapi sebetulnya kalau di apa namanya di area kita bicara electric vehicle,
Selain Tesla, itu ada NIO yang basisnya di China, naiknya itu bukan 600%, itu 1100% gitu. Jadi buat saya ini udah ini udah nggak tahu lagi gitu, nggak ngerti valuasi seperti apa gitu. Sehingga kalau lihat di dalam JSP itu untuk di Amerika saya hanya ada dua. Satu Berkshire Hathaway, ada dua itu hanya untuk yang saya ngomong GSP yang di-sharing dengan yang lain. Ada beberapa yang itu ceritanya lain itu. Tapi untuk yang GSP yang baru dimulai 13 Mei itu Berkshire Hathaway sama satu lagi yang saya anggap karena akan terjadi rotasi dari tadinya work from home menjadi back to work. Saya lihat ada satu perusahaan kecil di sektor energi yang bahkan dalam kondisi minyak lagi turun aja, dia masih cash flow positif gitu. Itu perusahaan Kanada tapi listed dan dia berkegiatannya di Amerika, di Kanada, dan di Australia. Penurunan minyak dan gas di Australia, dia kompensasi dengan kontrak-kontrak dia di Australia yang kaitannya dengan mining. Tidak ada hubungannya dengan minyak dan gas gitu. Nah kalau Eropa, kita tahu beda dengan Amerika. Eropa itu kalau mengambil keputusan, kan mesti kongsian rame-rame, mesti disetujui oleh berbagai negara yang ada di Eurozone. Iya, karena berbagai negara. Sehingga kelihatan ketinggalan. Bank-bank di Amerika itu dari sejak tahun 2008 larinya udah kencang. Bank-bank di Eropa, saya berikan contoh salah satu yang ada di GSP itu kita bicara Eurobank Ergasias yang listed di Yunani. Memang margin di Eropa pasti jauh lebih kecil lah dibandingkan dengan kita. Tetapi saya yakin bahwa Yunani dengan sektor turismenya pada saat nanti terjadi kondisi di mana orang sudah merasa nyaman untuk kembali berdharma wisata, itu menawarkan potensi yang luar biasa. Mengapa? Karena dengan total aset yang kurang lebih sama dengan BRI. BRI ini kan sekarang kurang lebih market cap-nya 30 miliar dolar. Sekarang kan kurang lebih 500 triliunan, 30 miliar dolar lebih. Ini bank ini market cap-nya hanya 2 miliar dolar. 10%-nya dari bank di kita gitu. Intesa Sanpaolo, bank terbesar di Italia, asetnya 1 triliun dolar. Market cap-nya mungkin sekitar 60% dari Bank BCA. Tetapi memang tingkat pertumbuhan Indonesia tentunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Eropa. Tetapi dalam hari ini saya juga selalu mengingatkan mengapa kita harus melakukan diversifikasi, karena rupiah itu masih belum kita bisa andalkan sebagai denominasi mata uang investasi. Saya sering cerita, ya SG naik 2015 sebelum turunnya COVID ini 40%, sampai tahun 2019 menjadi 6.300. Tetapi rupiahnya turun dari 10.000 perak menjadi 15.000 rupiah. Hilang semua tuh. Nah kalau Alia mau nyekolahin anak di luar negeri kan nggak bisa pakai rupiah. Alia juga nggak bisa minta ganti tuh sama Menteri Keuangan. Nilai tukarnya ini turun terus nih. Kan nggak bisa ganti. Sehingga kita harus melakukan sendiri untuk protect, untuk bisa preserve nilai kekayaan itu. Nah, kalau kita bicara Indonesia, saya yakin Indonesia pasti akan tumbuh jauh lebih besar dari sekarang. Karena itu carilah industri yang memang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari GDP kita. Tetapi GDP kita itu kan 1 triliun, sekarang 1,1. Kita bicara 20 tahun yang lalu itu cuma 115 miliar dolar. Lompatannya udah demikian besar. Tetapi meskipun begitu, GDP kita tuh 1,1 triliun dolar itu hanya 1% dari total GDP dunia. Sehingga kalau kita tidak mengalokasikan, selain diversifikasi yang tadi itu, untuk protect, untuk hedging, juga kita menutup kesempatan yang ditawarkan oleh 99% GDP dunia. Nah, kalau untuk di kawasan Asia Pasifik ini kan juga ada misalnya
apa namanya Auckland International Airport yang kebetulan pada saat COVID itu kan harganya juga turun meskipun secara kondisi perusahaan terjadi COVID 2 tahun saja dia masih bisa tahan gitu.